Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa di channel Manulu yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini kultum yang hari Ramadan yang ke-16, yaitu menyongsong atau menghadapi nuzulul Quran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Al-Quran ini penting sekali karena zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu, hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran atau tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, ini adalah akan begitu kurang bersinar, tidak bersinar sama sekali, tidak bersinar sama sekali. Bahwa Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini, tidak lain Quran ini ada sebagai petunjuk, Jadi kalau kita ingin mencari petunjuk yang baik, kita membaca Quran. Di samping itu adalah berpikir tentang apa yang telah kita baca. Berpikir tentang apa yang telah kita baca. Karena apa? Karena Quran ini sebagai pedoman hidup. Quran ini adalah sebagai pedoman hidup. Karena apa? Karena turunnya tidak langsung, tetapi hanya sebagian ayat dengan sesuai kondisi dan tantangan zaman. Makanya tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Jabur, kitab Injil, kitab Taurat. Ini kan selalu satu kali. Tapi kalau ini tidak, berdasarkan kejadian-kejadian. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ismun kabir wa manafi'u, istilahnya itu manfaatnya lebih kecil, yang rusaknya lebih besar. Ini ada takon lagi, yas'alunaka 'anil mahid, ditakonno tentang wong wedok naked, itu adalah ada. Qul wa ada, harus dijauhi. Jangan kok malah didekati. Ini kan yang tidak benar. Jadi istilahnya itu yasalunaka anil akhillah. Semuanya inilah turunnya Al-Quran itu tidak langsung, tetapi berdasarkan bertahap. Mengapa kok sampai bertahap? Karena sesuai dengan kejadian pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia ini bisa menjawab apa yang telah ditanyakan oleh para sahabatnya, atau menjawab tentang tantangan-tantangan yang ada di dalam era Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selanjutnya dalam Ramadan ini diturunkan oleh Al-Quran. Yang penting kita itu harus terus membaca Al-Quran, dengan maknanya sekaligus dengan artinya. Artinya untuk apa? Untuk pedoman hidup, untuk kita berperilaku di masyarakat, lalu berperilaku dengan istri, berperilaku dengan anak. Di situ ada surat-suratnya semua. Kalau membimbing anak seperti ada di Luqman. Mengapa Luqman masuk, walaupun tidak nabi, tidak rasul, dia masuk dalam kategori di surat. Karena apa? Karena dia diberi keistimewaan oleh Allah di dalam mendidik anak. Sehingga Luqman ini sangat baik di dalam pendidikan anaknya.
sehingga disitulah dimasukkan dalam surat Luqman di dalam Al-Qur'an. Nah, ini. Selanjutnya kita untuk kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan yaitu dengan tadarus Al-Qur'an di musola, di masjid, ya. Ini yang penting, yang bukan kok hanya digunakan untuk seminar. Nanti setelahnya itu tidak ada tindak lanjutnya, tetapi bagaimana dibaca. Quran itu dibaca, setelah dibaca diambil hikmahnya, dilaksanakan perintahnya, dihindari larangannya. Ini sebetulnya itu yang penting, bukan kok istilahnya untuk main politik. Ayat digunakan untuk menghantam orang, ayat digunakan untuk mengkafirkan orang, ayat digunakan untuk membunuh orang. Nah, ini salah sekali. Ya, itu adalah kelompok takfiri. Kelompok takfiri itu adalah orang yang datangnya baru-baru ini ingin merubah tradisi budaya di Indonesia. Ini ya yang dipelopori oleh kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh Wahabi yang saat ini mengkhawatirkan kalau kita tidak memiliki organisasi Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, ini bisa fatal negara. Karena apa? Karena dia isinya hanya menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Ini kan kacau. Ditanya, nggak tahu dia, istilahnya malah sakar PDW. Lung bersolat, setelahnya solat salaman. Lu kok nggak boleh? Cuman kok salaman, ngising entuk terus kok. Kok malah salaman? Ini orang-orang yang bodoh tapi tidak menunjukkan bodohnya dia. Tidak menunjukkan bodohnya, tapi bodohnya betul-betul bodoh. Lalu bersalat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus njipuk HP digawa ngene ya entuk wae. Kok salaman karo tanggane gak entuk. Ini urinine bid'ah, khurafat. Maca Quran diambung, Kanjeng Nabi tidak melaksanakan. Quran diambung, bid'ah. Kanjeng Nabi tidak melaksanakan. Lewung Kanjeng Nabi pada saat itu belum ada dibukukan Qurannya, kan gitu kan. Ya, inilah orang-orang yang bodoh, ya, bodoh dalam memaknai Al-Quran itu sendiri. Jadi digunakan untuk pedoman dan sebagainya. Supaya apa? Supaya menyongsong turunnya Al-Quran. Bukan kok kita mengadakan seminar barbar, enggak. Tapi bagaimana kita membaca yang benar. Tartil, ya, tartil. Setelahnya itu setelah membaca bagaimana artinya, bagaimana maknanya, sehingga kita betul-betul menghayati isi daripada Al-Quran. Itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.